Halo rekan semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi masih bersama saya di channel Pertanian Terpadu. Pada pagi hari ini saya akan kembali mengajak rekan semua untuk membahas seputar pemeliharaan ayam. Nah, di hadapan kita ini ada beberapa ekor anak ayam yang kondisinya sungguh sangat memprihatinkan. Supaya lebih jelas, kita buka terlebih dahulu bagaimana keadaan ayam-ayam yang ada di kandang ini. Nah, itu dia. Sekarang sudah terlihat lebih jelas bagaimana keadaan ayam-ayam yang ada di sini. Jadi di sini ada beberapa ekor anak ayam yang kondisinya memprihatinkan, besarnya tidak sama, kondisi kesehatannya juga memprihatinkan seperti ini. Nah, lalu apa yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini? Yang akan kita bahas pada pagi hari ini adalah mengenai penyebab anak ayam pertumbuhannya tidak merata, sehingga pada akhirnya saat panen tentu bobot ayam tidak merata atau tidak sama satu sama lainnya. Nah, untuk peternakan skala kecil tentu ini tidak akan menjadi masalah, tetapi jika kita beternak ayam dalam skala yang menengah yang agak banyak, tentu ini akan menjadi problematika tersendiri sehingga harus kita atasi dan harus kita antisipasi agar tidak terjadi hal seperti itu pada ternak ayam yang kita pelihara. Nah, yang akan kita bahas pada kesempatan ini adalah apa saja yang menyebabkan pertumbuhan anak ayam tidak seragam. Kemudian yang kedua adalah bagaimana caranya untuk menghindari hal tersebut. Jadi ada dua pokok pembahasan. Kita cari penyebabnya terlebih dahulu, kemudian kita cari solusinya supaya hal buruk ini tidak terjadi pada peternakan kita. Yang pertama, langsung saja kita bahas mengenai penyebab-penyebab yang membuat ayam kita besarnya tidak sama. Namun sebelum itu, saya kembali mengingatkan untuk rekan semua yang baru mampir ke channel ini, silakan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan berbagai update yang saya berikan. Dan terkhusus untuk rekan-rekan semua yang sudah stay tune di channel ini, yang sudah selalu support dengan channel ini, kami ucapkan banyak terima kasih untuk rekan semua. Lanjut, untuk penyebab anak ayam pertumbuhannya tidak merata seperti ini, ada yang besar, ada yang kecil seperti ini. Ada dua, saya mengelompokkannya menjadi dua penyebab. Yang pertama adalah dari sisi genetik, kemudian yang kedua adalah dari sisi perawatan. Jadi yang menyebabkan ada dua hal. Yang pertama dari sisi genetik. Untuk yang dari sisi genetik ini kita bahas kenapa bisa demikian. Ayam bisa tumbuh dengan tidak seragam seperti ini. Ada yang besar, kemudian ada yang kecil seperti ini, ada yang sedang. Kemungkinan juga bisa terjadi karena dia memang bawaan secara gen. Jadi sebagai contoh misalnya kita membandingkan ada ayam kampung asli yang ukurannya biasanya lebih kecil jika dibandingkan dengan ayam bangko. Pertumbuhannya pun akan berbeda satu sama lain. Nah, itu salah satu yang menyebabkan pertumbuhan ayam bisa tidak seragam. Nah, untuk mengetahui apakah ini yang menjadi penyebab, apakah karena keturunan ini, kita bisa membedakannya. Kalau pertumbuhan ayam tidak seragam,
tetapi semua ayam yang kita pelihara tersebut sehat, badannya proporsional, tidak ada yang kurang, walaupun kecil tetapi proporsional, kemudian sehat. Nah, itu biasanya hampir mendekati pasti bahwa itu adalah bawaan gen. Nah, jadi turunan seperti itu. Kemudian kalau pertumbuhannya tidak seragam seperti ini, tetapi kondisi kesehatannya juga tidak seragam, nah itu bisa ke penyebab yang berikutnya. Lalu bagaimana cara mengatasi hal ini? Untuk masalah gen atau keturunan ini kita bisa mengantisipasi supaya tidak terjadi pada peternakan kita, yaitu dengan cara memastikan bahwa semua DOC yang kita pelihara itu berasal dari indukan yang kualitasnya sama dan jenisnya sama. Ayam kampung yang dicampur dengan ayam bangko tentu tidak bisa, keseragamannya akan berbeda. Kemudian misalnya ayam kampung super atau jopper atau KUB kita campur dengan ayam kampung asli, tentu saja itu juga akan berbeda. Nah, bagi rekan-rekan semua yang budidaya ayam, yang ternak ayam dari pembesaran dari breeder, itu alangkah baiknya untuk dipastikan bahwa kualitas indukan yang ada pada breeder tersebut memang sudah terjamin dan memang sudah terbukti. Dengan begitu, nanti DOC yang kita pelihara bisa maksimal pada saat panen. Bobot dan ukurannya juga bisa seragam, ya walaupun tidak sama persis tetapi paling tidak kan selisihnya tidak jauh. Dengan begitu nanti bisa diangkut semua sekali panen, tidak ada yang diafkir. Nah, itu untuk penyebab yang pertama. Kemudian yang kedua, penyebab kenapa pertumbuhan ayam tidak seragam adalah karena kesalahan manajemen pemeliharaan. Nah, ini yang paling banyak sebenarnya. Untuk kesalahan pemeliharaan itu sebagai contoh, misalnya saya sebut satu, kandang yang tidak sesuai dengan kapasitas. Kandangnya terlalu sempit, kemudian DOC-nya terlalu banyak. Itu akan mengakibatkan DOC tidak leluasa bergerak, kemudian stres, kemudian ada ada persaingan yang ketat untuk mencari makan, mencari space untuk sekedar santai dan lain sebagainya. Itu kesalahan pertama. Bisa juga misalnya karena manajemen pemberian pakan yang buruk, waktu pemberian pakan yang tidak teratur, atau kualitas pakannya yang buruk, itu juga bisa mengakibatkan pertumbuhan ayam yang kita pelihara tidak akan seragam. Ini juga sering dilakukan oleh para peternak pemula yang ya hanya sekedar sampingan saja, tetapi sebenarnya kalau seperti itu sangat sayang. Karena kalau dilakukan dengan baik, sebenarnya beternak ayam ini juga lumayan untungnya. Ada juga misalnya malnutrisi. Malnutrisi ini dari kualitas pakannya. Pemberian pakan yang buruk dari sisi nutrisi yang dibutuhkan oleh anak ayam yang kita pelihara. Itu juga bisa menimbulkan pada akhirnya perkembangan tidak akan seragam antara satu dengan yang lain. Untuk kesalahan pemeliharaan ini memang cukup banyak, cukup sering terjadi, baik itu dari sisi pemberian pakannya, kemudian kandangnya, perawatan kandang, pemberian minuman, vitamin dan lain sebagainya. Itu yang memang cukup banyak, cukup sering terjadi. Maka dari itu, untuk rekan-rekan semua yang ingin beternak ayam, kemudian hasilnya bobot ayamnya bisa seragam, pertumbuhannya bisa seragam, dari segi pemeliharaan seperti ini harus benar-benar diantisipasi, baik kandang, pakan, kebersihan kandang dan seterusnya harus dijaga secara maksimal. Apalagi
Itu untuk masa-masa awal perkembangan anak ayam yang sedang kita pelihara. Misalnya saat masa brooding, itu tidak bisa tidak, semuanya harus fix 100% sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh DOC yang sedang kita pelihara. Kalau tidak ingin kejadiannya seperti ini, ada yang besar, ada yang kecil, ada yang sehat, ada yang tidak sehat, seperti ini kan, itu mau tidak mau harus pertama tadi dari sisi keturunannya itu harus diantisipasi, kemudian dari sisi pemeliharaannya harus juga diantisipasi dengan baik. Dengan begitu apa yang kita harapkan bisa tercapai. Kemudian berikutnya, Bang, bagaimana kalau sudah terlanjur terjadi seperti ini? Sudah terlanjur terjadi perbedaan yang signifikan pada besar atau bobot anak-anak ayam yang kita pelihara. Apa yang bisa kita lakukan? Tidak banyak yang bisa dilakukan kalau sudah seperti ini, karena memang sudah terlanjur sudah terlanjur kuntet gitu ya, sudah terlanjur terhambat seperti ini. Misalnya untuk yang kecil ini tidak mungkin bisa menyusul yang besar ini, untuk yang ini tidak mungkin bisa menyusul yang lebih besar. Walaupun dilakukan pemeliharaan secara intensif, itu berat kalau untuk bisa menyusul yang pertumbuhannya maksimal, kecuali kalau yang ini dipelihara secara intensif dan yang ini dibiarkan seperti itu. Nah, yang terbaik yang bisa kita lakukan kalau sudah seperti ini adalah, menurut pengalaman saya adalah dengan cara memisahkan. Kita buat dua bagian, kita pisah menjadi dua bagian. Untuk yang besar dan yang kecil kita kelompokkan seperti itu, kemudian kita pelihara dengan baik seperti biasanya. Dengan begitu nanti yang kecil bisa tetap tumbuh lagi, bisa lebih baik, kemudian yang besar juga dia tidak terhambat atau tidak tersisihkan. Waktunya panen, yang besar sudah bisa dipanen dan yang kecil tidak akan tersisih. Yang kecil tetap diperhatikan sehingga nanti dia sehat. Seperti ini contohnya misalnya ya, seperti ini kalau tidak ditangani dengan baik, paling-paling dia akan mati, dan itu tentu sangat sayang. Kalau hanya satu itu tidak apa-apa, kalau 10 itu sudah apa-apa, kalau 100, kalau 1000 bayangkan saja. Jadi dengan satu ekor, bisa menangani satu ekor ayam ini, asumsinya kita nantinya seharusnya bisa menangani 10 atau 100 atau 1000 ekor seperti itu ya. Nah, kiranya itu saja yang bisa saya sampaikan. Karena memang kalau sudah seperti ini tidak bisa diatasi, tidak banyak yang bisa kita lakukan, maka saya tekankan, sebelum saya akhiri, saya tekankan untuk rekan semua, lebih baik mencegah daripada mengobati. Sebelum terjadi seperti ini dan kita yang rugi, lebih baik saat akan melakukan pembesaran DOC, kita persiapan terlebih dahulu secara maksimal, agar nanti hasilnya tidak mengecewakan, agar nanti ternaknya bisa sehat-sehat semua. Oke, itu saja untuk video kita kali ini. Terima kasih telah mengikuti video saya sampai selesai. Silahkan ditunggu video-video berikutnya dari saya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam peternakan sukses.